Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Sebelum melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Safitri dengan NIM 121190044. Di sini saya akan melakukan presentasi studium general yang berjudul Writing for Research atau penulisan untuk penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap akhir dari sebuah proses penelitian dan dibuat dalam bentuk dokumen yang dapat diakses dan dibaca secara luas. Dalam membuat sebuah laporan penelitian, peneliti tidak dapat membuatnya secara sembarangan, melainkan sebuah laporan harus dibuat secara ilmiah, objektif, sistematis, serta tepat pada waktunya. Dalam menuliskan penelitian, sebuah laporan harus ditulis secara sistematis atau secara terstruktur. Tujuannya agar pembaca dapat memahami laporan penelitian dengan baik. Untuk membuat sebuah laporan penelitian, dalam menuliskan penelitian ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti dalam tata bahasa. Ada ekspresi-ekspresi yang harus dihindari dalam penuliskan penelitian. Yang pertama, ada ungkapan yang harus dihindari adalah yang pertama itu sendiri bahwa, yang kedua dapat diperhatikan bahwa, yang ketiga harus disebutkan bahwa, namun perlu dicatat bahwa, jelas bahwa, mengenai fakta ini bahwa, diberikan oleh fakta, berdasarkan eksperimen kami. Selanjutnya ada seperti yang bisa dilihat dari tabel, ini memperhitungkan fakta bahwa hal ini dapat diidentifikasikan bahwa kalimat termasuk kata-kata seperti bagaimanapun, apalagi, bagaimanapun, dan lain-lain dapat diterima bila digunakan dengan hemat. Selanjutnya, ekspresi harus dihindarkan yaitu menghindari kata bekerja, kecuali untuk orang ketiga tunggal. Ketika merujuk pada studi, artikel, atau karya sebelumnya, karya tidak dapat diterima. Menggunakan kata tidak hemat, teks lebih mudah dibaca dalam asimilasi ketika disusun dalam bentuk positif. Gunakan pre-ex jika memungkinkan. Tidak sensitif lebih baik daripada tidak sensitif. Kata sifat sering dimasukkan untuk penekanan yang tidak beralasan. Jadi, tidak cukup sensitif, seharusnya hanya membaca tidak sensitif. Juga berhati-hati dengan ekspresi seperti menunjukkan kesamaan yang tinggi. Dalam menuliskan penelitian, hindari kata yang bertele-tele atau mengurangi jumlah kata dalam dokumen, menghasilkan teks yang langsung dan dapat dibaca. Dalam frasa menunjukkan kesamaan yang tinggi. Kata kerja yang akan menjadi diganti dengan kata kerja untuk ditampilkan. Akibatnya, kata sifat serupa digantikan oleh kesamaan kata benda. Teks yang bertele-tele mengubah kata sifat menjadi kata benda dan menyembunyikan kata kerja aktif. Selanjutnya, menata data. Dalam menata data, data adalah segalanya. Pembicaraan data, omong kosong berjalan. Atur agar jelas dan ringkas. Sebelum mengatur data, buat daftar tes yang dibuat. Putuskan apa yang penting dan atur ide-ide dalam urutan yang logis. Selama langkah ini, periksa konsistensi. Apakah lengkap dan koheren. Hitung ketidakpastian. Jika simpangan baku terlalu besar, ulangi percobaan. Ketika kumpulan data selesai untuk puasan Anda harus kritis dan memutuskan apa yang pantas untuk dilaporkan dan apa yang tidak perlu. Ciri tren dengan fenomena fisik. Jika tren bertentangan dengan fenomena, dan harus mencari hipotesis alternatif.
Dalam membuat laporan penelitian, kita harus menentukan judul terlebih dahulu. Membuat judul harus bisa dicoba dengan menarik perhatian pembaca dengan judulnya. Judul harus dibuat semenarik mungkin agar pembaca lebih tertarik dengan laporan penelitian kita. Ini mewakili subjek, tujuan, dan bahkan hasilnya. Batasi hingga 12 kata atau kurang dari 100 karakter. Judul lebih pendek lebih baik. Dalam pembuatan judul harus menghindari singkatan, kecuali untuk simbol kimia, serta string panjang kata benda dan kata sifat. Selanjutnya dalam penulisan penelitian ada abstrak. Abstrak bisa dibilang merupakan bagian terpenting dari sebuah manuskrip. Seperti judulnya, abstrak pendek lebih baik. Ringkas kontribusi utama sedemikian rupa sehingga pembaca menghargai signifikansi dari karya tanpa membaca seluruh dokumen. Fokus pada hasil, bukan sarana. Kami merekomendasikan untuk menulis abstrak beberapa kali. Mengatur dan menulis abstrak membawa kejelasan. Selanjutnya dalam penulisan penelitian ada pendahuluan. Pendahuluan itu berfungsi sebagai pengantar isi laporan. Pendahuluan membatasi ruang lingkup pekerjaan. Perkenalan umum memungkinkan pembaca untuk menghargai pentingnya subjek. Di dalam pendahuluan, biasanya terbagi menjadi yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang itu adalah penjelasan mengenai mengapa masalah yang dianggap penting dari berbagai segi. Yang kedua ada identifikasi masalah. Berisi kajian mengenai berbagai permasalahan yang muncul. Yang ketiga ada pembatasan masalah. Merupakan pembatasan ruang lingkup masalah pokok yang akan diteliti. Yang keempat ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang dirumuskan untuk menjawab masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Dan yang terakhir ada tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian itu fungsinya untuk memaparkan tujuan dan target yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Hal yang perlu dilakukan dalam penulisan untuk penelitian selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu mengkaji literatur adalah kegiatan yang tidak mudah. Harus menyebutkan kontribusi utama, kontroversi apapun, dan apa yang tersisa untuk dilakukan di bagian ini. Tinjauan kritis membutuhkan beberapa kalimat untuk setiap referensi untuk menggambarkan fitur-fitur penting dari karya sebelumnya dan keterbatasannya. Pada tinjauan pustaka ini berisi kajian teori maupun kerangka teori, serta prinsip teoritis yang dapat mempengaruhi pembahasan masalah dalam laporan penelitian. Selain itu, di tinjauan pustaka juga berisi tinjauan dari penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan. Yang selanjutnya adalah metode eksperimental. Metode eksperimental mempertimbangkan apa yang dikatakan produser. Bagian metode eksperimental dan materi harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan akurat sehingga orang lain dapat mereplikasi hasilnya. Sertakan gambar yang mendemonstrasikan peralatan eksperimental. Kemudian, sertakan diagram skematik dan jelaskan peralatan utama secara individual serta urutan eksperimental secara kronologis. Menjelaskan prosedur pengambilan sampel jika ada. Gunakan tabel untuk meringkas kondisi eksperimental. Nyatakan faktor invarian dalam tubuh atau dalam keterangan agar tabel tetap dapat dikelola. Di dalam metode eksperimental ini, isinya adalah metode atau teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode merupakan cara strategi atau langkah yang dilakukan secara sistematis pada sebuah penelitian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Bagian ini merupakan bagian terbesar dari makalah.
Ini memperkuat apa yang Anda katakan dalam abstrak dan kesimpulan. Ringkas data dalam grafik dan tabel dan diskusikan tren yang jelas dalam isi teks. Menafsirkan data. Include literatur referensi untuk menguatkan hasil Anda. Jika hasilnya tidak konsisten dengan literatur, soroti DMs. Jelaskan semua hasil Anda dan bersikap kritis. Dalam hasil dan pembahasan ini merupakan bagian laporan penelitian dan pembahasan ini merupakan bagian terpenting dari sebuah laporan penelitian. Karena pada bagian ini berisi pembahasan masalah yang dikaitkan menggunakan berbagai teori yang tepat. Pada hasil dan pembahasan juga Pada bagian hasil dan pembahasan juga tertera jawaban dari pertanyaan yang sudah dituliskan dalam pendahuluan, yaitu dalam rumusan masalah. Kemudian analisis data yang ada pada bagian ini dilakukan dengan metode penelitian yang sudah dituliskan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan hasil analisa yang sudah dituliskan pada bagian laporan penelitian dan dalam hasil analisis yang sudah dituliskan dalam hasil dan pembahasan kemudian disimpulkan sesuai relevansinya dari hipotesis yang sudah dibuat menjadi sebuah kesimpulan akhir. Orang sering membaca kesimpulan setelah abstrak. Jangan ulangi abstrak. Bahkan beberapa jurnal melewatkan bagian kesimpulan. Hindari menyatakan kembali masalah dan konteks pekerjaan, tetapi soroti yang paling signifikan. Pertimbangkan untuk menyebutkan keterbatasan pekerjaan atau isu yang tersisa. Mengatasi implikasi pekerjaan dalam konteks yang relevan dengan sistem, peningkatan, dan aplikasi lain. Biasanya di dalam kesimpulan juga ada saran, yaitu solusi yang diberikan oleh peneliti mengenai masalah yang ada pada topik penelitian. Biasanya setelah kesimpulan, peneliti memasukkan daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka berisi daftar rujukan yang digunakan oleh peneliti. Rujukan ini dapat berupa buku, artikel, jurnal penelitian, maupun situs tertentu. Untuk penulisan daftar pustaka dapat dibuat sesuai dengan format tertentu. Selanjutnya, setelah daftar pustaka biasanya dituliskan lampiran. Bagian lampiran berisi mengenai berbagai keterangan data yang dianggap penting dalam penelitian yang dilakukan. Keterangan data ini dilampirkan salah satu fungsinya adalah untuk membuktikan kebenaran dari laporan yang dibuat. Itu tadi penjelasan penulisan penelitian yang sistematis dan terstruktur. Setelah laporan penelitian itu berhasil atau jadi dalam bentuk tertulis, laporan penelitian memiliki manfaat yang penting bagi orang yang membacanya. Manfaat laporan penelitian yang pertama yaitu penyampai informasi. Informasi yang dimaksud adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Informasi ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun inovasi baru. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Laporan penelitian juga bermanfaat sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi antara peneliti dengan masyarakat luas mengenai masalah sosial atau masalah yang diangkat dari penelitian itu. Yang ketiga yaitu media pengaplikasian ilmu. Sebuah penelitian biasanya dianalisis menggunakan teori-teori tertentu yang tepat dan bisa menjawab pertanyaannya. Hal ini menunjukkan bahwa laporan penelitian bermanfaat sebagai media pengaplikasian ilmu. Manfaat yang terakhir yaitu sarana mengetahui permasalahan dan menemukan solusinya. Dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat, sebuah fenomena
sosial atau permasalahan kadang tidak terlihat dan banyak yang menganggap hal itu adalah sebuah masalah. Namun dengan dilakukan penelitian, maka dapat diketahui adanya sebuah fenomena atau permasalahan yang terjadi. Laporan penelitian berfungsi untuk membantu mengetahui permasalahan serta menemukan solusi atas masalah tersebut. Demikianlah presentasi saya mengenai penulisan untuk penelitian. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.